Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi IPA kelas 7 bab 4, yaitu tentang gerak dan gaya. Materi ini sudah kurikulum merdeka ya. Mari kita mulai dengan gerak benda. Gerak adalah perubahan jarak dan atau posisi benda terhadap titik acuan yang dipilih. Jarak tempuh adalah informasi tentang nilai lintasan yang dilalui gerak benda. Besaran-besaran gerak yang pertama kali perlu diketahui adalah posisi, perpindahan, dan jarak tempuh. Rumus dari perpindahan benda adalah delta X sama dengan XT dikurangi X0, di mana delta X itu adalah perubahan posisi, sedangkan X0 adalah posisi awal dan XT adalah posisi akhir. Dalam pengertian sains, jika suatu benda kembali ke posisi semula saat benda mulai bergerak tadi, maka benda tersebut dikatakan tidak melakukan perpindahan. Dalam gerak benda, ada istilah gerak nyata dan gerak semu. Gerak nyata yaitu ketika benda tersebut benar-benar bergerak. Misalkan, kita berjalan kaki ke sekolah. Nah, kitanya itu benar-benar bergerak dengan kaki kan? Sedangkan gerak semu adalah benda yang sebenarnya diam, namun oleh pengamat teramati bahwa benda tersebut seolah-olah bergerak. Misalkan nih, kita lagi naik bus, terus ngelihat pohon di jalan. Pohon itu seakan bergerak berlari-larian, padahal nyatanya tidak. Nah, gerakan pohon itu yang disebut dengan gerak semu. Selanjutnya, kita bahas perbedaan kelajuan dan kecepatan. Ketika sebuah benda bergerak, pasti akan ada kelajuan di dalamnya. Pernah dengar nggak nih istilah kelajuan? Pasti istilah kelajuan jarang didengar dibandingkan dengan kecepatan. Kelajuan adalah seberapa cepat sebuah jarak ditempuh dalam waktu tertentu tanpa memperhitungkan arah. Karena kelajuan termasuk besaran skalar, atau yang disebut juga besaran di dalam sains yang hanya memiliki nilai besar dan satuan. Sedangkan kecepatan itu adalah besarnya perpindahan per satuan waktu. Kecepatan adalah besaran vektor di mana memiliki nilai besar dan satuan dan juga harus dinyatakan arah kemana benda tersebut bergerak. Jadi udah jelas ya perbedaan antara kelajuan dan kecepatan. Selanjutnya kita bahas lebih spesifik lagi tentang kelajuan. Rumus untuk kelajuan yaitu V sama dengan S per T. V itu adalah kelajuan, S itu adalah jarak, dan T adalah waktu. Kelajuan yang konstan atau bernilai tetap adalah kelajuan gerak suatu benda ketika setiap bagian jarak itu ditempuh dalam waktu yang sama. Laju tetap ini sering disebut juga laju sesaat. Kelajuan rata-rata adalah kelajuan gerak benda yang menempuh jarak perpindahan tertentu di mana tidak setiap bagian dari jarak itu ditempuh dalam waktu yang relatif sama. Rumus kelajuan rata-rata yaitu V bar sama dengan sigma S per sigma T. Nah, yang kayak huruf E itu dibacanya sigma. V bar itu adalah kelajuan rata-rata, sedangkan sigma S adalah jumlah jarak yang ditempuh, dan sigma T adalah jumlah waktu yang ditempuh. Selanjutnya, kita bahas kecepatan. Rumus untuk kecepatan adalah V bar sama dengan delta X per delta T, di mana untuk mencari delta X itu rumusnya delta X akhir dikurangi delta X awal per T akhir dikurangi T awal. Selanjutnya kita bahas juga percepatan. Selain kelajuan dan kecepatan, ada istilah percepatan. Sebuah benda ketika bergerak pasti kecepatannya tidak tetap dan berubah-ubah, bisa lebih cepat ataupun lebih lambat. Besaran yang digunakan untuk mengukur perubahan dinamakan percepatan. Jadi percepatan adalah besarnya pertambahan kecepatan tiap satuan waktu. Rumusnya adalah A kecil sama dengan dalam kurung Vt dikurangi V0 per dalam kurung T dikurangi T0. Dari rumus yang tadi ada ketentuannya nih. Jika nilai hasil A adalah positif, maka disebut gerak dipercepat. Namun, jika nilai hasil A adalah negatif,
maka disebut gerak diperlambat. Selanjutnya kita masuk ke gaya. Gaya adalah sesuatu berupa dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak, menyebabkan perubahan arah, bentuk, dan kecepatan sebuah benda. Dalam gaya ada istilah resultan gaya. Resultan gaya adalah besar gabungan gaya. Rumus untuk resultan gaya adalah R besar sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah seterusnya. R itu adalah resultan gaya dan F itu adalah gaya. Nah, hasil dari resultan gaya itu bisa saja 0 ataupun positif maupun negatif. Kok bisa? Gini, misalkan kita dan satu teman nih lagi iseng dorong meja tapi dari arah berlawanan. Kita dorong meja ke depan dan satu teman mendorong ke arah sebaliknya dengan besar gaya yang sama. Kita anggap deh gaya yang dikeluarkan kita sebagai F1 dan gaya yang dikeluarkan oleh teman kita negatif F1. Nah, dalam sains, kalau diberikan gaya dengan arah yang sebaliknya, cukup dinotasikan dengan tanda negatif. Kita keluarin sebesar 10 Newton dan teman juga mengeluarkan yang sama sebesar 10 Newton. Nah, biar lebih gampang, bayangannya kita bisa lihat gambar ini ya. Itu ceritanya meja. Maka meja itu akhirnya bakal diam, alias resultan gayanya 0, bener kan? Nah, karena berdasarkan perhitungannya kayak gini nih. R sama dengan 10 ditambah dalam kurung negatif 10 sama dengan 10 dikurangi 10, yaitu 0. Paham ya? Sedangkan jika kita dan satu teman kita mendorong meja searah, maka itu meja bakal maju ke depan dan hasilnya pasti akan positif. Seperti gambar ilustrasi di bawah ini nih, biar gampang juga dibayanginnya. Kalau kita masukin rumusnya, maka R sama dengan F1 ditambah F2. 10 ditambah 10, 20. Jadi, meja tersebut akan bergerak ke kanan dengan resultan gaya sebesar 20 Newton. Paham ya? Kemudian gimana ceritanya hasilnya bisa negatif? Ini bisa terjadi kalau gaya yang diberikan berlawanan dan lebih besar daripada gaya yang searah. Misalkan, kita mendorong meja dengan gaya 10 Newton, sedangkan teman kita mengeluarkan gaya 20 Newton dengan arah berlawanan. Seperti gambar di bawah ini. Kalau kita masukin rumus, jadinya R sama dengan F1 ditambah F2. Jadinya 10 ditambah dalam kurung negatif 20. 10 dikurangi 20 itu sama dengan negatif 10. Ingat, arti dari negatif di sini arahnya berlawanan. Maka jawabannya adalah meja akan bergerak 10 Newton ke arah kiri. Gampang kan? Selanjutnya tentang gaya, ketika mendorong meja pasti kedengaran suara nih ketika digeser, ya kan? Itu yang disebut dengan gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang saling bergesekan dan arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Gaya gesek itu dibagi menjadi dua, ada gaya gesek statis dan kinetis. Gaya gesek statis adalah gaya gesek yang terjadi pada saat benda belum bergerak sama sekali. Sedangkan gaya gesek kinetis adalah gaya gesek yang terjadi setelah benda bergerak. Selanjutnya, kita mulai bahas ke hukum Newton. Pada abad ke-17 atau sekitar tahun 1600-an, seorang pemikir sekaligus ilmuwan bernama Isaac Newton merumuskan hukum-hukum gerak yang sangat luar biasa. Nah, hukum Newton itu dibagi menjadi 3. Ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Ini akan kita bahas satu persatu ya. Nah, karya besarnya itu dituliskan dalam buku yang sangat termasyhur, yaitu Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Sesuai yang tadi admin bilang, akan kita bahas lebih jauh. Kita mulai dengan hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton berbicara tentang konsep kelembaman benda, atau dikenal juga sebagai sifat kemalasan benda untuk merubah posisinya. Kelembaman benda yaitu kecenderungan sebuah benda untuk mempertahankan geraknya. Jika dituliskan dalam rumus akan menjadi sigma F sama dengan 0. Nah, istilah kelembaban tadi harus dihafalkan ya, biasanya sering keluar juga di ujian. Selanjutnya, hukum 2 Newton.
Besaran penting dari hukum 2 Newton adalah yang disebut dengan percepatan. Percepatan sebuah benda sebanding dengan gaya yang diberikan pada benda tersebut. Dan berbanding terbalik dengan massa benda itu. Arah percepatan sama dengan arah gaya itu. Jika dituliskan dalam rumus akan menjadi F sama dengan M dikali A, di mana F itu adalah gaya, M adalah massa benda, dan A adalah percepatan gerak benda. Selanjutnya, hukum 3 Newton. Secara sederhana, bunyi hukum 3 Newton menyatakan, untuk setiap aksi akan ada reaksi yang sama, tetapi berlawanan arah. Nah, hukum ini sering disebut juga hukum aksi-reaksi. Jika dituliskan dalam rumus, itu simpel, yaitu F aksi sama dengan negatif F reaksi. Nah ya, mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.